wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya jumpa Bu lagi Ayi, ya Pak. Sehat iya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu Ayi? Alhamdulillah. Lagi agak Ya. pilek sih Pak. Lu. Oh, baik. Ya, Mudah-mudahan segera pulih. amin. Bu. Terima kasih Pak Yai. Baik, Pak Yai di sini ada Bu Rifa yang akan Baik, membantu dalam moderator. Bapak dan Ibu, silakan absen terlebih dahulu. Di sini sudah hadir Pak Yai Arwandi Rozi yang akan menyampaikan terkait dengan konsep halal haram. Nah, Bapak dan Ibu di sini bisa menanyakan nih, misalnya yang masih bingung Pak kalau yang seperti ini tuh disebutnya haram atau halal ya. Nah, itu dapat ditanyakan pada Pak Yai nih, Bapak dan Ibu. Ya, silakan disimak dengan baik materinya. Baik kepada Bu Rifa dan Pak Yai dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syiddi wal wafa. Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Di sini sudah ada Bapak Kiai Haji Arwani Syairozi. Oke, Pak Yai, mohon untuk langsung saja di share screen. Tadi kita sudah Baik, diperkenalkan oleh Pak Bu Ayi, ya oleh MOT. Jadi mungkin langsung saja. Mohon Bapak Ibu semuanya di sini disimak baik-baik ya. Mohon on cam dan nanti akan ada sesi Q&A. Mungkin insya Allah di jam 11 karena kita jam 12 sudah selesai ya Pak Yai. Jadi mungkin jam 11 betul. kita sudah mulai Q&A. Waktu dan layar saya persilahkan Pak Yai, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Halal Institute beserta seluruh kepengurusan. Yang saya hormati Ibu Ayi sebagai MOT dan Ibu Rifa sebagai fasilitator. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan penyelia halal pada hari ini. Alhamdulillah kita dapat bermuajahah melalui media Zoom dalam sesi pembahasan tentang konsep halal haram menurut Al-Quran dan As-Sunnah dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Insya Allah kita akan diskusi, akan presentasi dan diskusi tentang materi ini hingga pukul 12. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, umat Islam berkewajiban untuk menjalankan ajaran agamanya. Di antara ajaran agama Islam yang harus diperhatikan dan diamalkan adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal dan mengenakan sesuatu yang suci. Perhatian pemerintah dalam isu halal, alhamdulillah sudah ada dan negara hadir dalam kaitan dengan isu halal ini. Ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 tentang sistem jaminan produk halal, dan ini merupakan satu terobosan yang luar biasa untuk melindungi konsumen muslim di Indonesia. Sertifikasi halal terhadap produk pangan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan jasa yang sekarang gencar dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH adalah salah satu bentuk nyata dari implementasi undang-undang yang tadi saya sebutkan. Jadi dari undang-undang itu kemudian lahir ada BPJPH, satu badan setingkat kementerian yang fokus untuk menangani isu halal. Di antara programnya adalah sertifikasi halal, yang mana BPJPH ini dalam menjalankan tugas fungsinya
bersinergi dengan badan dan lembaga yang terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan fatwa produk halal. Berbicara tentang halal haram, perlu kita kaitkan juga dengan maqasid syariah, tujuan syariat Islam, yang para ulama memformulasikan maqasid syariah ini ke dalam 5 hal. Yang pertama adalah hifdzuddin, melindungi agama. Yang kedua, hifdzun nafas, melindungi nyawa. Yang ketiga, hifdzul akal, melindungi akal. Yang keempat, hifdzul mal, melindungi harta. Dan yang kelima, hifdzun nasab, melindungi keturunan. Jadi ada 5 hal yang dianggap sebagai tujuan syariat Islam atau maqasidus syariah. Terkait hifdzuddin, melindungi agama, artinya orang yang memperhatikan, karena dia harus memperhatikan aspek kehalalan dari apa yang ia konsumsi, dan ia pun harus memperhatikan aspek kesucian dari apa yang ia kenakan. Nah, ini adalah bagian dari hifdzuddin, melindungi agama yang kita anut, melindungi akidah yang kita yakini. Sehingga keimanan itu kemudian diaplikasikan dalam berbagai aktivitas keseharian kita. Di antaranya ya tadi kita betul-betul menjaga kehalalan dan kesucian. Kemudian hifdzun nafas, melindungi nyawa. Karena setiap orang itu hanya mempunyai 1 kali kesempatan hidup, artinya tidak ada seorang pun yang mempunyai nyawa cadangan. Maka syariat Islam memandang perlu untuk menjaga hak hidup atau keberlangsungan hidup ini. Dijaga agar jangan sirna sia-sia. Kaitan dengan hifdzun nafas, melindungi nyawa ini, para ulama mengharamkan apapun yang membahayakan, mengancam nyawa seseorang. Haram dilakukan, haram dikonsumsi. Misalkan racun, ini membahayakan, mengancam nyawa, maka secara fikih hukumnya haram dikonsumsi. Kaitan dengan hifdzul akal, melindungi akal, karena akal ini titik keistimewaan manusia jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Maka akal ini harus betul-betul dijaga. Jangan sampai fungsinya berkurang, tidak maksimal, apalagi sama sekali tidak berfungsi. Kaitan dengan hifdzul akal ini tentu banyak sekali yang oleh para ulama jelaskan dan harus kita perhatikan. Di antaranya adalah terkait dengan haram mengkonsumsi apapun yang memabukkan, merusak fungsi akal. Baik itu benda cair ataupun benda padat. Nah, ini tahrimul muskirat, sesuatu yang memabukkan dihukumi haram ini kaitannya adalah dengan hifdzul akal, menjaga fungsi akal. Karena akal itu ya betul-betul satu keistimewaan yang dimiliki oleh manusia, yang dengannya bisa melakukan banyak inovasi, terobosan, dan melakukan banyak hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, melindungi harta. Nah, kaitan dengan harta tentu setiap orang ini kan berbeda-beda. Kualitas dan kuantitas kepemilikan harta setiap orang itu tidak ada yang sama. Artinya dengan perbedaan itu bukan berarti kemudian
tidak ada satu pakem kebersamaan yang bisa dijadikan sebagai acuan. Nah, kaitan dengan mentasarrufkan harta dalam syariat Islam atau dalam fikih itu ada istilah pakemnya itu manhajut tawassut adamul israfi wat takdir. Harus pentasarrufan secara moderat, tidak boros dan tidak pelit. Tidak boros dan tidak pelit. Jadi mentasarrufkan harta itu ya harus sesuai kebutuhan, tidak sesuai dengan keinginan. Artinya kalau kebutuhan berapapun nominalnya akan diperjuangkan dan ditasarrufkan. Tapi kalau keinginan sesedikit apapun nominalnya, ya harus betul-betul dipertimbangkan secara matang, kemudian apakah perlu ditasarrufkan atau tidak perlu ditasarrufkan. Nah, ini kaitan dengan hifdzul mal, melindungi harta. Kemudian hifdzun nasab, melindungi keturunan. Hifdzun nasab, melindungi keturunan. Jadi yang tadi yang kaitan hifdzul mal dulu. Jadi nanti bisa saja kejadian kaitan dengan hifdzul mal itu menjaga harta. Ada orang yang mengkonsumsi sesuatu yang halal, bahkan sudah bersertifikat halal, tapi hukumnya berubah menjadi haram. Itu karena adanya israf, menghambur-hamburkan harta. Misalkan ada orang mestinya sarapan pagi cukup dengan 1-2 porsi, ternyata suatu hari makan sarapan paginya itu sampai 12 porsi sekaligus dalam satu waktu. Nah, ini ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta, dan itu hukumnya haram. Kemudian yang terakhir adalah hifdzun nasab, menjaga keturunan. Jadi yang harus memahami konsep halal haram dan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian adalah bukan hanya diri kita saja, akan tetapi keluarga kita, anak, cucu, istri, suami kita, semuanya harus memahami konsep halal haram dan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Bahkan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ada satu penjelasan yang terkait dengan masalah keluarga, dengan nasab, dengan kita pribadi setiap orang, yang mana ternyata makanan itu akan mempengaruhi baik buruknya karakter tabiat seseorang. Ya, kata Rasulullah bahwa makanan yang kita konsumsi itu bukan hanya sekedar menghilangkan lapar dan dahaga saja, akan tetapi lebih dari itu akan menjadi bagian dari darah yang mengalir dalam tubuh kita, dan itu akan mempengaruhi baik buruknya karakter seseorang. Jika yang dikonsumsi adalah makanan-makanan yang halal, maka orang itu berpotensi menjadi pribadi yang baik. Tapi jika yang dikonsumsi itu makanan-makanan yang haram, maka orang tersebut berpotensi menjadi memiliki pribadi yang buruk. Nah, itu kaitan juga dengan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Jadi ada 5 hal yang oleh para ulama dianggap sebagai maqasid syariat, tujuan syariat, yang tadi sudah kita jabarkan kaitannya dengan pembahasan konsep halal haram. Masih dengan maqasid syariah, ada beberapa kaidah maqasid syariah yang di sini saya cantumkan. Yang pertama, bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan syar'i atau maqasid syariah, baik secara detail maupun global. Contohnya misalkan tujuan hukum wajibnya zakat adalah mensucikan jiwa dan harta. Kemudian ada 3 hierarki kemaslahatan yang perlu juga kita pahami dan harus kita perhatikan dalam kaitan dengan aktivitas keseharian.
Tiga hierarki itu adalah ad-daruriyat primer, al-hajiyat sekunder, dan at-tahsiniyat tersier. Primer, sekunder, tersier atau daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang daruriyat atau primer ini sesuatu yang harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi berakibat fatal. Yang hajiyat atau sekunder sesuatu yang sebaiknya dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, menjadikan hidup tidak nyaman. Nah, kemudian tahsiniyat atau tersier, sesuatu yang menjadi pelengkap untuk level daruriyat primer dan hajiyat sekunder. Nah, kalau kita kaitkan dengan aktivitas keseharian kita, terutama dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari, maka kita bisa menimbang mana yang kategori daruriyat primer, apa saja yang terkait yang masuk dalam level hajiyat sekunder, dan apa saja yang masuk dalam level tahsiniyat tersier. Yang daruriyat primer misalkan kalau kaitan dengan makanan itu unsur karbo. Nah, ini karbohidrat berupa jagung atau ubi atau nasi, beras ya, atau gandum, sagu, dan lainnya, itu kategorinya adalah daruriyat atau primer. Artinya ketika konsumsi sehari-hari harus ada unsur karbonya. Nah, kemudian yang hajiyat, yang sekunder ini seperti lauk pauk. Nah, ada ikan, ada telur, daging, tahu tempe, ada sayuran, buah-buahan, dan seterusnya. Nah, itu bagian dari hajiyat atau sekunder untuk pemenuhan standar gizinya, proteinnya, dan juga apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, itu bagian dari hajat atau sekunder. Kemudian tahsiniyat yang tersier itu hanya sebagai pelengkap saja untuk melengkapi yang daruriyat primer dan hajat sekunder. Nah, kalau dalam contoh apa yang kita konsumsi sehari-hari, misalkan sambal, kerupuk, bawang goreng, saus, dan kecap, ini semuanya adalah bagian dari tahsiniyat atau tersier untuk melengkapi, untuk menambah lahap, menambah lezat dan nikmat apa-apa yang kita konsumsi. Nah, setelah kita memahami tiga hierarki kemaslahatan ini, ya, tentu kita harus perhatikan dan betul-betul kita jaga skala prioritasnya. Jangan sampai kemudian kita menjungkir balikan, yang tahsiniyat tersier diperjuangkan mati-matian, sementara yang hajat sekunder dan daruriyat primer hanya ala kadarnya. Nah, ini skala prioritasnya harus betul-betul diperhatikan. Kemudian konsep maslahat dan mafsadat menjadi salah satu pertimbangan ijtihad ulama dalam menetapkan hukum Islam. Artinya para ulama ketika beristihad, ketika membahas satu fatwa hukum fikih, itu di antara yang diperhatikan dan dijadikan sebagai pertimbangan adalah aspek maslahat dan mafsadatnya. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya adalah tentang al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Nah, saya kira ini sangat familiar. Ibu, Bapak, para peserta sudah sangat memahami apa saja hukum syar'i ini, dan tentu ini sudah menjadi bagian yang selalu diperhatikan dan dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 macam hukum syar'i, ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib ini sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Nah, yang wajib ini contohnya seperti berpuasa di bulan suci Ramadan. 1 bulan penuh, beberapa waktu menahan lapar dan dahaga.
Nah, ini berpuasa di bulan Ramadan. Kalau ada orang yang meninggalkan puasa Ramadan sengaja tidak ada uzur syar'i, maka dia berdosa. Nah, itu konsekuensi dari meninggalkan sesuatu yang wajib. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini hanya sebatas anjuran untuk mengerjakan. Jadi kalau wajib harus mengerjakan, kalau sunnah hanya sebatas anjuran mengerjakan. Contoh yang sunnah seperti mengawali buka puasa dengan makanan yang rasanya manis, seperti buah kurma, seperti kolak pisang, kolak labu, atau sirup, minum sirup. Nah, ini rasanya manis. Itu sunnah untuk mengawali buka puasa, atau istilahnya takjil. Makanya ketika bulan Ramadan tiba, buah kurma ini sangat terkenal. Artinya orang banyak yang mencari membeli buah kurma dalam rangka untuk takjil tadi, mengawali buka puasa. Dan itu bagian dari kesunahan dengan sesuatu yang rasanya manis. Artinya kalau ada orang mengawali buka puasa langsung makan gorengan, tidak minum atau makan sesuatu yang manis, ya ini tidak berdosa. Tidak berdosa karena tadi hanya sebatas anjuran saja, yaitu sunnah. Kemudian haram, haram ini adalah harus ditinggalkan. Haram ini harus ditinggalkan, kebalikannya wajib. Kalau wajib harus dikerjakan, haram harus ditinggalkan. Contohnya seperti haram mengkonsumsi sesuatu yang najis. Haram mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan, mengancam nyawa. Haram mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, merusak fungsi akal. Nah, itu contoh-contoh yang haram. Kemudian makruh. Makruh ini hanya anjuran untuk meninggalkan. Jadi kalau haram kebalikannya wajib, makruh ini kebalikannya sunnah. Jadi makruh ini kebalikannya sunnah. Artinya apa? Artinya kalau orang melakukan sesuatu yang makruh, dia tidak berdosa. Hanya sebaiknya dia memperhatikan agar yang makruh ini tidak dilakukan. Nah, contoh yang makruh seperti mengkonsumsi sesuatu yang baunya menyengat ketika ingin berkumpul dengan orang banyak. Ingin hadir arisan, ingin kondangan, ingin sholat berjamaah di masjid musola, atau sholat Jumat, atau rapat secara offline. Nah, ini karena berkumpul dengan orang banyak, maka sebelum berangkat itu kita makruh mengkonsumsi makanan yang baunya menyengat, seperti bawang putih, bawang merah, jengkol, petai, buah durian. Nah, itu semua baunya menyengat. Maka makruh ketika kita ingin berkumpul dengan orang banyak, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan tadi. Walaupun ya kalau ada orang tetap mengkonsumsinya, ya tidak berdosa, karena itu hanya sebatas makruh saja. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah mubah. Mubah ini boleh. Artinya tidak ada keharusan mengerjakan atau meninggalkan, dan juga tidak ada anjuran mengerjakan atau meninggalkan. Nah, itu mubah. Kalau saya ilustrasikan persneleng mobil, mubah ini dalam keadaan netral. Tidak maju, tidak mundur. Nah, contoh yang mubah misalkan makan, minum, ngobrol, tidur. Nah, itu semua adalah mubah. Artinya kalau orang pengen makan silahkan, tidak makan nggak apa-apa. Ngobrol boleh, tidak ngobrol pun tidak apa-apa. Nah, itulah yang mubah. Tapi perlu juga diperhatikan oleh ibu bapak para peserta semuanya, bahwa yang mubah ini nanti bisa berubah
dari mubah menjadi hal wajib bisa, dari mubah menjadi haram juga bisa. Contoh dari mubah menjadi wajib. Makan ini mubah. Artinya orang mau makan boleh, tidak pun tidak apa-apa. Tapi bagi orang yang sudah divonis oleh dokter, dia mengidap penyakit yang konsekuensinya itu harus makan tepat waktu. Tidak boleh telat. Tidak boleh tidak makan. Karena nanti kalau tidak makan, penyakitnya bisa kambuh dan itu berpotensi mengancam nyawanya. Bisa parah dan mengancam nyawanya. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, maka makan bagi orang tersebut adalah hukumnya wajib. Nah, ini dari mubah berubah menjadi wajib. Kemudian dari mubah berubah menjadi haram juga ada. Misalkan objek yang dikonsumsi itu sesuatu yang najis. Karena atau objek yang dikonsumsi itu sesuatu yang memabukkan. Minum ini mubah, minum boleh, tidak pun tidak apa-apa. Tapi kalau yang diminumnya itu yang memabukkan, nah ini hukumnya berubah dari mubah menjadi haram. Nah, itu terkait dengan mubah. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi 5 hukum syar'i, ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berarti halal haram ini bagian dari al-ahkam asy-syar'iyyah, bagian dari hukum syar'i. Menjaga diri dari mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah di antara cara hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga nyawa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Kemudian kita akan melihat urgensi halal haram. Nah, ini seberapa urgennya halal haram dan kita harus memahaminya, bahkan harus mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Sehingga di negara kita gencar pemerintah melakukan sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim lainnya pun melakukan hal yang sama, gencar melakukan proses sertifikasi halal. Nah, kita akan melihat dari 3 barometer terkait urgensi halal haram. Yang pertama dari ayat Al-Quran, yang kedua dari As-Sunnah An-Nabawiyah, dan yang ketiga dari makalah ulama. Jadi ada 3 barometer yang saya jadikan acuan di sini terkait dengan urgensi halal haram. Yang pertama ayat Al-Quran, ada 2 ayat Al-Quran yang saya cantumkan di sini. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat 168 surat Al-Baqarah ini oleh para ulama dianggap sebagai bagian dari ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan konsep halal. Tadi dalam ayat tadi ada penegasan kalimat halalan thayyiba. Nah, anjuran untuk atau perintah untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Kemudian ayat yang kedua masih surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata
waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman iturra ghairu baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini oleh para ulama dianggap sebagai bagian dari ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan konsep haram. Jadi ada beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui ayat ini. Di antaranya bangkai, al-maitah, kemudian darah, adam, kemudian lahmal khinzir, daging babi, kemudian daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Menyebut nama selain Allah. Itu dianggapnya haram dikonsumsi. Nah, ini beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui ayat 173 surat Al-Baqarah. Sehingga ayat ini dianggap sebagai bagian dari ayat-ayat yang terkait dengan konsep haram. Sebenarnya hal-hal yang diharamkan ini masih sangat banyak. Penegasannya atau penjelasannya ada yang melalui hadis Kanjeng Nabi SAW atau melalui ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, atau juga melalui penjelasan dari ijtihad para ulama. Nah, baik, itu tadi 2 ayat Al-Quran. Berikutnya adalah hadis Nabi SAW. Di sini juga saya mencantumkan ada 2 hadis terkait dengan urgensi halal haram. Yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabara'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fisyubuhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram juga telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ini oleh para ulama dianggap sebagai bagian dari inspirasi adanya program sertifikasi halal yang sekarang gencar dilakukan di negara kita di Indonesia dan juga di berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya. Jadi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Nah, dengan adanya logo BPJPH, logo halal BPJPH atau sertifikat halal pada kemasan produk-produk pangan, obat-obatan kosmetik, itu akan mempermudah siapapun untuk mengidentifikasi mana produk yang sudah sesuai dengan koridor syar'i, mana produk yang belum jelas statusnya, apakah sesuai atau tidak dengan koridor syar'i. Jadi adanya sertifikat halal pada kemasan produk-produk pangan, obat-obatan kosmetik, dan jasa ini betul-betul sangat membantu sehingga menjadi semuanya jelas. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Jadi sekalipun orang awam, orang yang mohon maaf, pemahaman agamanya sangat minim, dengan melihat logo halal pada kemasan produk itu dia sangat terbantu. Oh, berarti produk pangan yang ini atau produk minuman yang ini
ini sudah halal karena ada logonya, logo halalnya. Artinya ini sudah melalui proses pengkajian secara komprehensif dari berbagai aspeknya sehingga kemudian diterbitkan sertifikat halal dan dicantumkan pada kemasan produknya. Nah, itulah yang kemudian hadis ini dianggap sebagai bagian dari inspirasi program sertifikasi halal. Kemudian ada hadis yang kedua, kullu dzinabin minas sibai wa kullu dzi mikhlabin minat thairi haram. Setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam, hukumnya haram. Jadi hewan buas bertaring seperti buaya, serigala, ini dagingnya haram dikonsumsi. Unggas bercakar tajam seperti burung gagak, burung elang, nah ini juga dagingnya haram dikonsumsi. Misalkan ada orang menyembelih secara syar'i seekor burung gagak, menyembelih secara syar'i seekor harimau. Nah, tetap saja dagingnya haram dikonsumsi. Kenapa? Karena binatang-binatang tadi ini termasuk yang dijelaskan hukum haramnya melalui hadis riwayat Imam Muslim tadi. Baik, itu tadi ada dua hadis Nabi SAW yang terkait dengan konsep halal haram. Berikutnya adalah barometer yang ketiga, makalah ulama. Ada 3 kaidah fikih yang saya cantumkan di sini. Jadi kaidah fikih ini semuanya adalah makalah ulama, statement ulama. Dan 3-tiganya yang saya cantumkan ini terkait dengan konsep halal haram. Yang pertama, kaidah fikih al-aslu fil asya'i an-nafi'ati al-ibahatu wal aslu fil asya'i ad-darrati at-tahrim. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Jadi ini kalau ibu, bapak, para peserta menemukan sesuatu itu bermanfaat, nah ini hukum asalnya halal ini. Menemukan sesuatu yang berbahaya, nah ini hukum asalnya haram. Walaupun nanti dari hukum asal ini bisa saja berubah. Dari asalnya halal menjadi haram, dari asalnya haram menjadi halal. Tapi dalam konteks tertentu, tidak dalam keadaan normal. Contohnya misalkan dalam kondisi darurat. Sebagaimana yang ditegaskan oleh kaidah fikih yang kedua di sini, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan darurat membolehkan kita melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Tapi ini konteksnya adalah darurat, bukan dalam konteks normal. Jadi pokoknya kalau keadaannya darurat ya hukum itu bisa berubah. Tapi itu pun tetap harus disesuaikan dengan tingkat kedaruratannya. Tidak kemudian bebas lepas ya. Tapi tetap ada acuannya, ada limitnya, yaitu disesuaikan dengan tingkat kedaruratan. Makanya ada kaidah fikih yang lain, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu harus disesuaikan dengan tingkat kedaruratannya. Misalkan ada orang sedang makan, saking lahapnya sampai tersedak. Tersedak ini jangankan bernafas, jangankan menelan, bernafas pun tidak bisa. Nah, kalau dibiarkan tidak segera diatasi, ini sangat berbahaya. Dalam hitungan menit bisa orang ini pindah alam ini. Bisa almarhum, almarhumah, wafat. Makanya ketika ada orang tersedak, maka segera dia minum air. Jangan ditunda. Selesaikan, atasi tersedaknya. Nah, kalau misalkan saat kejadiannya itu tidak ada air yang suci, tidak ada air yang halal di sekitarnya. Nah, sementara dia tersedak, harus segera minum air. Nah, dalam kondisi ini adalah kondisi darurat. Maka air apapun boleh dia konsumsi, sekalipun itu air yang
najis, air yang haram, air yang memabukkan, dan seterusnya. Nah, itu konteksnya adalah darurat untuk menyelamatkan nyawa. Kemudian yang ketiga adalah kaidah idza istama'al halal wal haramu ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Jadi, misalkan begini, Ibu Bapak, para peserta yang saya hormati, ada orang punya potongan daging ayam hasil sembelihan. Rencananya mau dimasak dan dimakan. Pada saat yang sama, dia juga ada potongan daging ayam yang mati karena sakit. Artinya bangkai. Dipotong-potong tujuannya untuk pakan ternak atau untuk pupuk kandang. Bukan untuk dimasak, dikonsumsi. Nah, tapi sebelum diproses, dua macam potongan daging ayam ini tercampur dalam satu tempat. Setelah tercampur, pemiliknya ini bingung, tidak mampu membedakan mana potongan daging ayam yang hasil sembelihan syar'i, yang rencananya mau dimasak dan dikonsumsi, mana potongan daging ayam yang bangkai tadi. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka berlakulah kaidah fikih tadi, idza istamal halal wal haramu ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Jadi, semua potongan daging ayam tadi yang tercampur dan pemiliknya tidak mampu membedakan, maka dianggap haram semuanya dikonsumsi. Sesuai dengan kaidah fikih ini, idza istama'al halal wal haram ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Baik Bapak Ibu, para peserta yang saya hormati, itu tadi ada 3 barometer terkait urgensi konsep halal haram. Ada ayat Al-Quran, hadis, dan makalah ulama, dan tentu apa yang saya cantumkan dalam slide presentasi ini hanya sekedar contoh saja. Karena aslinya jika Ibu Bapak menelaah lebih jauh dalam Al-Quran atau Al-Hadith atau Kutubut Turos, kitab-kitab para ulama, karya para ulama, maka akan menemukan lebih banyak lagi, bukan hanya 2 ayat Al-Quran, bukan hanya 2 hadis Nabi, bukan hanya 3 makalah ulama yang terkait dengan konsep halal haram. Berikutnya berarti kaitan dengan makanan yang halal atau thayyibah. Tadi sudah ada ayat ya, Al-Baqarah 168 yang menyinggung tentang makanan yang halal dan baik, halal dan thayyibah. Nah, tentu ini makanan yang halal dan baik ini sebagai target yang utama dan pertama, yang statusnya halal dan thayyibah. Ini ada ayat Quran juga di sini, Al-Maidah 88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Istilah halal berarti jenis makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak diharamkan. Kemudian istilah thayyib berarti jenis makanan yang bisa dinikmati, memberi manfaat, memenuhi standar kesehatan, gizinya, proteinnya, higienisnya, dan didapat dengan cara yang elegan. Nanti begini Bapak Ibu, ketika seseorang mengkonsumsi sesuatu, itu nanti hukumnya itu bisa hukumnya haram, atau hukumnya halal, ghairu thayyib, atau halal thayyib. Ketika ada orang makan sesuatu yang hukumnya haram, misalkan objek yang dimakannya itu sesuatu yang najis, bangkai misalkan. Nah, ketika dia makan ya tentu hukumnya haram. Ada yang ketika dia makan kemudian halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Misalkan dia makan kue yang
kondisinya sudah agak basi. Nah, dia makan kue tadi padahal kondisinya sudah agak basi. Nah, ini dia berarti mengkonsumsi makanan yang halal ghairu thayyib, halal tidak baik. Itu biasanya kalau habis makan seperti itu ada imbas negatifnya bagi kesehatan. Misalkan kepalanya agak pening, kemudian perutnya agak mual misalkan. Nah, kemudian yang yang halal ghairu thayyib juga misalkan ada orang makan kue yang dia minta dari orang lain, mintanya itu secara paksa. Sehingga pemiliknya itu memberikan tidak sepenuh hati. Tidak sepenuh hati, dia agak-agak ngosok memberikannya. Nah itu ketika dimakan oleh yang mintanya tadi, yaitu halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Walaupun kondisi makanannya masih layak dikonsumsi, tapi cara mendapatkannya itu tidak elegan. Nah kemudian yang terakhir halal thayyib, halal dan baik ini yang level tertinggi. Nah ini yang mestinya dijadikan target kita semuanya. Itu seperti misalkan orang mengkonsumsi kue yang kondisinya masih layak dikonsumsi, tentu halal ya, kue yang halal. Yang halal kemudian kondisinya masih layak dikonsumsi, kemudian cara mendapatkannya juga elegan. Artinya kalau mencuri kan haram ya, ini elegan itu maksudnya dia membuat sendiri atau membeli dari satu toko atau dikasih dari orang lain. Nah itu elegan. Baik, itu tadi makanan yang halal dan thayyib. Berikutnya ada sebab-sebab keharaman sesuatu. Jadi sesuatu menjadi haram itu ada sebabnya. Nah, di antara sebab-sebabnya itu ini yang saya cantumkan di slide yang saya presentasikan ini. Yang pertama adalah an-najis awil mutanajis. Najis atau terkena najis. Seperti darah dan makanan yang terkena najis. Nah, itu termasuk sesuatu yang haram dikonsumsi. Kalau najis jelas ya, seperti kotoran binatang atau tinja atau air seni orang itu najis. Kalau yang mutanajis contohnya yang terkontaminasi najis seperti misalkan ada buah apel ini suci, halal dikonsumsi. Tapi ketika terkontaminasi najis, buah apel tadi jatuh menimpa kotoran binatang. Nah, dalam keadaan terkena kotoran binatang belum disucikan, dibilas dengan air, maka hukumnya haram dikonsumsi. Tapi kalau buah apel yang terkontaminasi najis itu kemudian dibilas dengan air sampai bersih, suci kembali, ya kembali halal dikonsumsi. Kemudian berikutnya al-qadar awil khubath, kotor dan jijik, seperti kecoa dan belatung, ini haram dikonsumsi. Kemudian ad-doror, membahayakan, seperti racun. Kemudian al-iskar, memabukkan, seperti al-khamr atau narkoba. Kemudian al-muftarisah, binatang buas, seperti serigala dan elang. Dagingnya haram dikonsumsi. Kemudian al-barmaiyah, binatang amfibi, hidup di dua alam, seperti katak dan sesilia. Ini dagingnya juga haram dikonsumsi. Nah, nanti untuk menentukan seekor binatang itu amfibi atau bukan, itu yang menentukan adalah pakar binatang, bukan pakar ilmu syariah. Jadi kalau kata pakar binatang A, binatang B ini kategori amfibi, maka secara fikih hukumnya adalah haram dikonsumsi. Kalau kata pakar binatang, bahwa binatang C, binatang D ini bukan kategori amfibi, walaupun kelihatan kasat mata keluar masuk darat air, maka secara fikih pun tidak serta-merta, tidak otomatis diterapkan hukum binatang amfibi yang haram tadi. Baik, ini sebab-sebab keharaman sesuatu. Kemudian berikutnya adalah tentang suci dan najis. Suci dan najis ini sangat erat terkait dengan halal haram. Makanya perlu dibahas walaupun secara sekilas di sini. Suci adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadas kecil maupun besar.
Najis adalah sesuatu yang kotor yang mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu. Jadi kalau terkena najis ya tentu ibadah kita ketika kita beribadah, kemudian pakaian kita atau badan kita atau tempat ibadah kita ada najisnya, maka ibadahnya tidak sah. Kalau apa yang menjadi bahan konsumsi itu terkena najis atau ada najisnya juga menjadi haram dikonsumsi. Nah, ini kaitan dengan najis. Makanya di sini saya jelaskan, saya cantumkan penjelasan tentang macam-macamnya najis. Najis ini ada 3 macam sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama. Ada najis mukhaffafah ringan, najis mutawasito sedang, dan najis mughalladhah berat. Yang ringan contohnya air kencing bayi laki-laki belum genap usia 2 tahun. Nah, ini jika ada satu objek yang terkena najis mukhaffafah ringan, maka cara mensucikannya itu cukup dengan menciprati air. Tidak perlu menyiramkan lagi. Tapi ya kalau ingin menyiramkan ya nggak apa-apa, artinya lebih utama. Tapi kalau dianggap cukup atau tidaknya ya dengan menciprati air saja itu sudah dianggap cukup. Misalkan lantai rumah terkena najis yang tadi saya jelaskan. Bayi laki-laki belum genap usia 2 tahun hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Nah, di lantai tadi masih ada air seninya ya dikeringkan dulu. Misalkan dilap dengan kain lap atau dengan tisu. Setelah kering baru disucikan apa? Dengan diciprati air. Diciprati air maka itu sudah dianggap suci. Atau kalau misalkan di lantai rumah tadi masih ada air kencingnya, kemudian kita langsung menyiram air sampai bersih juga boleh. Itu cara mensucikan najis yang kategorinya mukhaffafah atau ringan. Kemudian najis mutawasito sedang. Najis yang banyak ditemukan di sekitar kita. Di rumah kita, di kantor kita, di tempat aktivitas kita. Itu kebanyakan najisnya adalah kategori mutawasito sedang. Contohnya kotoran hewan, kemudian darah manusia, darah binatang, muntah-muntahan, khamr, minuman yang memabukkan, itu semua kategorinya najisnya adalah mutawasito atau sedang. Jika ada satu objek terkena najis mutawasito, maka cara mensucikannya dengan menyiramkan air sampai bersih, sampai bau, warna, dan rasanya hilang. Misalkan baju kita terkena najis kategori mutawasito atau sedang, terkena kotoran binatang. Nah, kita sucikan, kita bilas dengan air sampai bersih. Nah, itu baru dianggap suci. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladh atau najis berat. Ini najis dari unsur anjing dan babi. Air liurnya, kotorannya, darahnya, cairan tubuhnya, air liurnya, bahkan bersentuhan. Kita bersentuhan dengan anjing atau babi dalam keadaan basah. Kitanya yang basah atau anjing babinya yang basah atau dua-duanya basah. Nah, ini bisa mengkontaminasi najis. Nah, itu bisa mengkontaminasi najis dan jika ada satu objek terkena najis mughalladh atau najis berat, itu cara mensucikannya dengan 7 kali siraman, salah satunya dicampur debu. Jadi 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Bisa siraman pertama, siraman ke-7, siraman ke-5, siraman keberapapun boleh. Nah, pokoknya salah satunya dicampur debu. Nah, itu najis mughalladh. Misalkan ada piring, garpu, sendok atau pisau terkena najis mughalladh berat dari unsur babi. Nah, kita sucikan. Kalau ingin kita gunakan, kita manfaatkan lagi, ya kita sucikan terlebih dahulu, disiram 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu atau yang sejenis dengan debu. Nah, itu terkait dengan macam najis
mukhaffafah ringan, mutawasito sedang, dan mughalladhah berat. Berikutnya ada najis ma'fun anhu, Bapak Ibu. Najis ma'fun anhu itu adalah najis yang ditolerir, dimaafkan. Artinya secara fikih najis, tapi tidak perlu disucikan lagi. Sudah nggak apa-apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Contoh sesuatu yang kategorinya najis ma'fun anhu, yang dimaafkan najisnya, tidak perlu disucikan. Seperti bangkai binatang yang ketika masih hidup dilukai tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Contohnya kecoa, cicak, capung. Ini 3 binatang ini ketika masih hidup kemudian dilukai, tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Maka ketika mati menjadi bangkai, bangkainya itu najisnya adalah najis ma'fun anhu. Jadi kalau lantai rumah kita, atau baju kita, atau apapun yang terkena bangkai capung, bangkai cicak, bangkai kecoa, yaitu najis, tapi dimaafkan, tidak perlu disucikan lagi. Sudah nggak apa-apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, contoh lagi misalkan, makanya bangkai lalat ya, ketika orang mau minum secangkir kopi atau secangkir teh atau secangkir coklat dan susu misalkan, pas mau minum di situ ada bangkai lalat. Nah, ini secara fikih masih halal dikonsumsi. Tinggal bangkai lalatnya dibuang, kalau ingin diminum ya masih diperbolehkan. Yaitu halal karena najisnya itu ma'fuun anhu, dimaafkan. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya relasi antara suci najis dengan halal haram. Saya mencantumkan ada 3 relasi di sini. Yang pertama, sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika mutanajis, terkena najis. Sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika mutanajis, terkena najis. Contoh, makanan atau minuman yang terkena kotoran hewan. Nah, tadi buah apel mau dimakan, jatuh menimpa kotoran binatang. Nah, itu ketika terkena kotoran binatang seperti itu ya, dalam keadaan belum disucikan, belum dibilas dengan air sampai bersih, ya haram dikonsumsi. Kecuali kalau sudah dibersihkan lagi, dibilas dengan air, bersih lagi, maka kembali halal dikonsumsi. Kemudian sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Contoh, narkoba, daun ganja, opium. Nah, ini semuanya suci. Tapi haram dikonsumsi karena ada unsur iskar, memabukkan. Jadi kalau ada orang sholat, di saku bajunya ada daun ganja, sholatnya sah. Karena daun ganja itu suci. Tapi kalau dikonsumsi, hukumnya haram karena ada unsur iskar, memabukkan. Kemudian relasi yang ketiga, halal haram identik dengan konsumsi, suci najis identik dengan pemakaian. Jadi kalau hal-hal yang dikonsumsi itu biasanya status hukumnya itu halal atau haram. Ini makanan halal atau haram. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau yang digunakan itu statusnya suci atau najis. Pakaian ini suci atau najis. Piring ini suci atau najis. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi terkait dengan sertifikat halal yang sedang gencar dilakukan di Indonesia dan juga di berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya, sertifikat halal ini mencakup sesuatu yang dikonsumsi dan juga sesuatu yang digunakan. Artinya ada barang-barang gunaan yang disertifikasi halal. Contohnya seperti kosmetik. Kosmetik ini untuk penggunaan luar. Untuk kecantikan, untuk kenyamanan tubuh, istilahnya bagian luar. Nah, ini termasuk yang disertifikat halal. Kenapa demikian? Karena nanti kaitannya itu dengan suci najisnya. Jangan sampai kosmetik yang digunakan itu adalah sesuatu yang najis, berbahan baku najis. Yang nanti akibatnya fatal.
ketika orang menggunakan kosmetik itu, kemudian dia melakukan sholat, beribadah sholat, nah ini sholatnya tidak sah, karena di tubuhnya ada najis, karena di pakaiannya ada kontaminasi najis, dari parfum tadi misalkan. Nah ini makanya ada barang-barang gunaan yang tetap harus disertifikasi halal. Freezer, kulkas, lemari es juga ada yang disertifikat halal, logo halal BPJPH. Ini bukan berarti ada orang yang makan siangnya itu menunya pakai freezer atau lemari es, tidak. Tapi ya freezer, lemari es, kulkas ini maksudnya yang ada logo halalnya itu berarti dia aman, tidak mengkontaminasi najis apapun barang-barang makanan yang ada di dalamnya. Karena menurut pakar elektronik bahwa freezer, lemari es, kulkas ini ada satu komponen pendingin di dalamnya yang bisa saja terbuat dari unsur babi, bisa juga terbuat dari selain unsur babi. Nah, kalau terbuat dari unsur babi, maka akibatnya fatal. Nanti bisa sayuran, buah-buahan, daging-dagingan, makanan yang ada di dalam freezer atau kulkas lemari es tadi, semuanya terkontaminasi najis karena lembab dan berair. Nah, karena tadi ada salah satu komponen pendinginnya terbuat dari unsur babi. Makanya yang seperti ini tidak mungkin mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Nah, kalau ada freezer, lemari es, kulkas yang bersertifikat halal BPJPH, itu sudah dipastikan komponen pendinginnya tidak ada yang terbuat dari unsur babi. Nah, itu. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya bagian terakhir dari presentasi halal haram ini adalah tentang fatwa hukum fikih. Fatwa hukum fikih adalah ketetapan hukum fikih yang dikeluarkan oleh ulama, baik secara individu maupun secara kolektif. Nah, fatwa baik mufti maupun mustafti, orang memberikan fatwa atau orang yang meminta fatwa, itu bisa perorangan, bisa juga lembaga. Bisa perorangan, bisa juga lembaga. Jadi, yang memberikan fatwa, misalkan perorangan, kiai fulan, ajengan fulan, tuan guru fulan, itu boleh. Atau lembaga, misalkan yang menyampaikan fatwa itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Komite Fatwa BPJPH, atau Ormas-Ormas Islam, Lembaga Bahsul Masail, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah. Itu semua boleh mengeluarkan fatwa. Dan fatwa ini nanti umum, ada yang terkait dengan warisan, terkait dengan pernikahan, terkait dengan perniagaan, terkait dengan berbagai aspek kehidupan ini yang membutuhkan status hukum fikih, hukum syar'i, maka prosesnya itu melalui fatwa. Bertanya kepada para ulama, baik secara perorangan maupun lembaga. Nah, kecuali nanti fatwa produk halal. Kalau fatwa produk halal ini tidak sembarangan. Yang mengeluarkan atau yang berwenang mengeluarkan fatwa produk halal itu hanya lembaga, dan lembaganya hanya dua. Yang pertama adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang kedua adalah Komite Fatwa atau Komite Halal BPJPH. Nah, kemudian lembaga, sebagaimana mufti orang yang menyampaikan fatwa tadi. Sekarang dalil-dalilnya fatwa. Nah, ini dalil-dalilnya fatwa ya secara umum, sebagaimana ketika para ulama beristihad. Ada ayat Al-Quran sebagai rujukan utama, kemudian hadis Nabi SAW sebagai rujukan juga, kemudian ijma kesepakatan ulama, kemudian kias, proses analog, kemudian beberapa dari syar'i yang lainnya, seperti al-maslahah al-mursalah, istihsan, istiqro, dan seterusnya. Nah, ini adalah dalil syar'i yang digunakan oleh para ulama ketika melakukan istihad atau istinbatul ahkam asy-syar'iyyah, mengambil kesimpulan hukum syar'i, termasuk ketika membahas fatwa. Itu dalil-dalilnya tidak jauh dari apa yang
saya cantumkan di sini. Kemudian berikutnya beberapa contoh fatwa ini. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, di sini ada beberapa contoh fatwa yang saya cantumkan. Di antaranya ini fatwa MUI terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Ini di antaranya. Di antaranya adalah fatwa tentang standar penyembelihan hewan. Jadi sesuai dengan fatwa di sini kesimpulannya bahwa penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Harus membaca basmalah. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan almari, saluran pernafasan al-hulkum, dan 2 pembuluh darah al-wadajen yang ada di leher binatang. Itu semua harus terpotong ketika menyayat dalam proses penyembelihan. Kemudian penyembelihan dilakukan dengan 1 kali sayatan secara cepat. Kemudian memastikan adanya aliran darah dan atau gerakan hewan, atau bisa juga suara mendengkur ketika yang disembelih itu sapi atau kerbau. Nah, itu sebagai tanda hayatun mustaqirrah, tanda hidupnya hewan setelah disayat lehernya tadi. Kemudian biarkan sampai terdiam, kaku, artinya menandakan bahwa binatang tadi matinya itu karena sembelihan. Nah, kalau ini semua sudah dilakukan dan diperhatikan, maka hasil sembelihannya itu sah secara syar'i dan dagingnya halal dikonsumsi. Jangan sampai terjadi gagal penyembelihan syar'i. Kalau gagal penyembelihan syar'i, prosesnya itu disembelih secara syar'i, tapi kemudian ada satu tahapan yang diabaikan, sehingga akibatnya fatal, dan endingnya itu dianggap gagal proses penyembelihan syar'inya. Contohnya misalkan mungkin juga terjadi ada fenomena di sekitar tempat tinggal Bapak Ibu semuanya. Misalkan ada tempat pemotongan unggas, saking konsumennya banyak, antri, orderannya banyak, sehingga dia proses penyembelihan itu secara cepat. Betul dia membaca basmalah, betul dia menyayat leher binatang dan memotong 3 hal tadi. Tapi ketika sudah disayat dipotong, keluar darahnya tidak dibiarkan ada klepek-klepek sampai terdiam, tidak. Tapi setelah disayat, langsung dimasukkan ke air mendidih, tujuannya ingin cepat proses pencabutan bulu. Nah, yang seperti ini bisa jadi itu kategorinya kategori gagal penyembelihan syar'i. Kenapa? Karena matinya ayam tadi bukan karena sembelihan, tapi karena air mendidih tadi. Nah, makanya ini perlu diperhatikan. Kemudian standar penyembelihnya sesuai dengan fatwa ini adalah beragama Islam dan sudah akil baligh, kemudian memahami tata cara penyembelihan secara syar'i. Dan standar alat penyembelihan harus tajam, apapun boleh dijadikan alat penyembelihan, yang penting bukan kuku, gigi, taring, dan tulang. Apapun yang tajam boleh dijadikan alat penyembelihan, seperti kayu, bambu misalkan, besi atau kaca, dan seterusnya. Yang tidak boleh itu adalah kuku, gigi, taring, atau tulang. Itu tidak boleh dijadikan alat penyembelihan syar'i. Baik, berikutnya Bapak Ibu para peserta ada contoh fatwa tentang alkohol. Ini perlu disampaikan pada forum ini karena banyak sekali orang yang rancu dalam memahami apa itu alkohol, apa itu al-khamru, dan hukumnya, status hukumnya. Jadi al-khamru itu adalah minuman yang memabukkan, terbuat dari apapun. Selama minuman itu memabukkan, maka itu namanya al-khamru. Hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Nah, adapun alkohol, sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, dijelaskan bahwa alkohol itu terbagi menjadi 2 macam. Ada alkohol hasil samping industri khamr. Ini alkohol yang didapat dari perusahaan yang memproduksi minuman yang memabukkan, pada saat yang sama memproduksi alkohol untuk diperjualbelikan.
Nah, ini alkohol hasil samping industri khamar ini hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Kemudian kategori yang kedua adalah alkohol bukan hasil samping industri khamar. Alkohol bukan hasil samping industri khamar ini alkohol yang didapat dari fermentasi secara alami, misalkan buah-buahan yang masak, karena buah-buahan yang matang itu semuanya mengandung alkohol, tentu dengan kadar yang berbeda. Atau alkohol yang didapat dari perusahaan yang memproduksi alkohol untuk keperluan industri atau kesehatan, bukan memproduksi minuman yang memabukkan. Nah, alkohol yang didapat dari perusahaan seperti ini, kategorinya adalah alkohol bukan hasil samping industri khamar, dan itu hukumnya suci. Hukumnya suci, adapun dikonsumsi ada batasannya. Kalau berupa makanan maksimal 0,5%, kalau berupa minuman maksimal kurang dari 0,5%. Nah, itu terkait dengan fatwa alkohol. Kemudian berikutnya contoh fatwa tentang mikroba. Mikroba dan produk mikrobial. Nah, karena bagian dari proses produksi makanan, minuman, obat-obatan kosmetik ya banyak yang menggunakan mikroba dan produk mikrobial. Nah, ini bagaimana hukumnya secara syar'i? Para ulama, khususnya Majelis Ulama Indonesia, melalui fatwa ini menjelaskan bahwa mikroba pada dasarnya halal, selama tidak membahayakan dan tidak terkena najis. Nah, sekarang mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, nanti dilihat dulu. Kalau mikroba ini bisa dipisahkan dari medianya yang najis, kemudian bisa disucikan, setelah itu dibilas dengan air, maka setelah dipisahkan dan dibilas dengan air, mikroba tadi itu hukumnya suci, halal dimanfaatkan, halal dikonsumsi. Tapi kalau misalkan mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis tadi tidak bisa dipisahkan dari medianya atau tidak bisa disucikan dibilas dengan air, maka mikroba tadi hukumnya najis, haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Nah, kemudian mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan dari unsur anjing dan babi, hukumnya najis, haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Itu fatwa tentang mikroba. Kemudian fatwa tentang daur ulang air. Nah, jadi daur ulang air itu ya air yang sudah tidak layak kemudian didaur ulang supaya bisa digunakan kembali. Nah, ini bagaimana hukumnya secara fikih atau secara syar'i? Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang ini, dan dalam penjelasannya di sini menjelaskan bahwa air daur ulang itu hukumnya halal, boleh dimanfaatkan, boleh dikonsumsi. Bahkan di sini dijelaskan ada 3 cara untuk mendaur ulang air. Yang pertama, thoriqatun nashi, dengan cara menguras. Yang kedua, thoriqatul mukatsarah, dengan cara memperbanyak volume air. Dan yang ketiga, thoriqatut taghyir, dengan cara rekayasa alat dan obat. Nah, yang pertama, thoriqat an-nazakh, dengan menguras, seperti air sumur. Air sumur yang ketimpa najis, kemudian berubah baunya atau rasanya atau warnanya. Nah, ini menjadi najis. Nah, ketika najis maka haram dimanfaatkan, haram dikonsumsi. Bagaimana cara mendaur ulangnya? Bisa dengan cara dikuras. Bangkainya diambil dibuang, airnya dikuras, keluar air yang baru, itu dianggap suci, halal dimanfaatkan, halal dikonsumsi. Kemudian thoriqat al-mukatsarah, memperbanyak volume air tadi, contohnya seperti misalkan di satu daerah dikenal dengan tandus, sulit menemukan air bersih, masyarakatnya di situ mengambil air bersih, harus menempuh jarak yang jauh dan harus antri lama. Nah, begitu sulitnya mendapat air baru. Nah, satu ketika misalkan ada penduduk di situ
sudah mengumpulkan air di beberapa ember. Ternyata satu dari sekian embernya itu ketimpa najis. Nah, dia bingung. Ini yang satu ember yang ketimpa najis ini mau dibuang. Dia ingat cara mendapatkannya begitu susah payah, mau tidak dibuang, ini sudah terkena najis. Artinya sudah tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dikonsumsi. Nah, dalam keadaan bimbang ragu seperti ini, dia bisa mengambil cara untuk direkayasa dengan thoriqatul mukatharah, memperbanyak volume air. Satu ember yang terkena najis tadi, setelah najis yang dibuang, air ini dicampur dengan ember-ember yang lainnya yang ada di rumahnya tersebut. Dicampur sehingga volumenya menjadi banyak. Ketika tercampur volumenya menjadi banyak, maka itu hukumnya menjadi suci kembali. Jadi suci kembali, halal dimanfaatkan, halal dikonsumsi. Nah, itu thariqatul mukatharah. Adapun thariqatul taghyir yang terakhir adalah dengan rekayasa alat dan obat, ya ini yang terjadi di kota-kota besar. Kota-kota besar yang krisis air bersih, sehingga air yang sudah mengalir di selokan, yang sudah keruh, itu kemudian ditampung kembali, kemudian didaur ulang, direkayasa dengan ada alat dan obatnya, sehingga hasil akhirnya itu air menjadi jernih kembali. Bahkan ketika dicek di laboratorium, itu sifat-sifatnya kembali seperti semula. Uh, uh, Layak digunakan oleh manusia dan bahkan layak dikonsumsi oleh manusia. Nah, bagaimana hukumnya secara fikih sesuai dengan fatwa yang ini, bahwa rekayasa daur ulang dengan alat dan obat itu boleh. Hasilnya halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan dengan syarat alat dan obatnya tidak terbuat dari sesuatu yang najis, kemudian hasil rekayasanya tidak membahayakan bagi manusia. Kalau dua syarat ini terpenuhi, maka rekayasa dengan alat dan obat tadi diperbolehkan dan hasilnya halal dimanfaatkan, halal dikonsumsi. Baik, kemudian contoh fatwa yang terakhir adalah fatwa kopi luwak. Kopi luwak adalah biji kopi yang dimakan oleh binatang luwak, masuk ke dalam perutnya, kemudian keluar lagi bersama ampas kotoran binatang luwak, tidak dalam keadaan pecah, tidak hancur, kemudian dibilas dengan air, disucikan, setelah itu ditumbuk, setelah itu diseduh menjadi minuman kopi. Nah, kopi luwak yang dengan proses seperti ini, hukumnya suci dan halal dikonsumsi. Tapi jika biji kopi yang dimakan binatang luwak keluar bersama ampas kotoran binatang luwak itu sudah hancur, maka tidak bisa diproses untuk menjadi bubuk kopi luwak. Artinya tidak halal ya. Itu sudah menjadi najis. Baik, Bapak Ibu para peserta, itu tadi sebagai prolog dari diskusi kita tentang konsep halal haram dalam Al-Quran As-Sunnah dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan, bisa kita gunakan untuk diskusi tentang tema ini. Dan saya kembalikan waktunya kepada Ibu Rifa sebagai fasilitator. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sebelumnya Pak Yai telah menjelaskan secara detail mengenai fatwa halal haram. 11.40 ini masih banyak waktunya ya Pak ya. Nanti akan Baik, kita berikan waktunya kepada audiens semuanya. Tadi saya izin Pak Yai belum sempat memperkenalkan Bapak ya ke baik. audiens, ke para hadirin semuanya. Tadi saya terlewat ya. Pak Yai Arwani Syarrozi ini beliau adalah seorang anggota Komisi Fatwa MUI Pusat. Selain itu tadi juga kan banyak menyinggung soal makosid syariah karena memang beliau adalah spesialisasinya di bidang makosid syariah, dokter dalam bidang makosid syariah, dan beliau juga sebagai Dewan Pengasuh Pesantren
asal Babakan Cirebon. Jadi Bapak Ibu semuanya di sini silahkan feel free ya bebas untuk bertanya mengenai fatwa halal haram, apalagi tadi mungkin menyangkut soal maksud syariah. Baik Bapak Ibu Baik. semuanya, saya akan serahkan kepada penanya. Silakan raise hand. Oke, ada Mbak Dwi Azhari. Izin bertanya. Oke, Mbak Dwi Azhari, silakan Mbak dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Azhari, perwakilan dari SPPG Nias Barata. Saya ingin bertanya, di lokasi kami ini termasuk kawasan yang sulit air, tapi terdapat sungai. Tapi di aliran sungai tersebut sering juga ada anjing, Pak. Bagaimana jika air sungai itu tetap kami ambil, kami tampung dan kami filter untuk digunakan kembali? Bagaimana tentang Baik. Tentang Baik. air yang susah dijangkau. Ya. iya, Baik, ini langsung dijawab saja ya, Bu Rifa. Tadi pertanyaan Betul, langsung saja. dari Mbak Dwi Azhari ya. Jadi ada ini kebetulan tinggal di daerah yang sulit untuk mendapatkan air bersih. Kemudian di situ ada sungai katanya yang mengalir, tapi kebetulan ada banyak anjing gitu ya, Bu Rifa. Tadi suaranya agak kecil. Nah, jadi ini seperti apa? Jadi begini, air, kita memahami air dulu secara fikih ya. Air secara fikih itu ada yang namanya air sedikit dan air banyak. Secara fikih, kalau air sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. 2 kula itu adalah 270 liter. Kalau air itu kurang dari 270 liter atau kurang dari 2 kula, itu rentan menjadi najis. Artinya kalau ketimpa najis, maka otomatis menjadi najis airnya. Kategori yang kedua, air yang banyak. Air yang banyak ini adalah air yang 2 kula atau lebih. Artinya 270 liter atau lebih. Nah, itu air yang banyak. Nah, kalau air yang banyak ini, itu ketika tertimpa najis atau terkontaminasi najis, tidak otomatis dianggap menjadi najis. Tapi dilihat dulu, apakah ada perubahan warna, perubahan rasa, dan perubahan bau, warna, dan rasa. Kalau tidak ada perubahan bau, warna, dan rasa, maka air yang banyak yang ketimpa najis atau terkontaminasi najis tadi masih dianggap suci. Boleh dimanfaatkan, boleh dikonsumsi. Nah, kecuali kalau ada perubahan, entah itu warna atau bau atau rasa, maka itu baru menjadi najis. Nah, kaitan dengan pertanyaan Mbak Dwi tadi, karena air sungai itu mengalir, dan itu kategorinya banyak, lebih dari 270 liter, walaupun di situ ada anjing yang misalkan minum dari air itu, atau lewat sungai itu, maka itu tetap dianggap suci. Kenapa? Karena itu volumenya banyak. Volumenya banyak dan bahkan mengalir, dan itu tidak terjadi perubahan bau, warna, dan rasa. Artinya masih tetap bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Ya, itu jawabannya Bu Dwi. baik Pak. Tapi Maaf Pak, tadi bagaimana Mbak Dwi? Sudah jelas ya Mbak Dwi ya? bertanya juga, ada pertanyaan berikutnya. Oke, Mbak Dwi, saya nanti akan bertanya kembali ke Mbak Dwi ya Pak ya. Insya Allah sudah dipahami tadi, saya dengarkan dengan jelas. Sekarang ada Mbak Fatah Hurjana, nanti kemudian ada Pak Ahmad, lalu ada Mbak Dina Iza ya. Jadi nanti ngantri ini ya. Nanti setelah itu saya akan bacakan lewat chat. Silakan Mbak Fatah Hurjana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Izin Silakan. bertanya, izin bertanya Pak, bagaimana
hukum bagaimana halal atau haram jika kita memakan buah yang ekspor yang tidak ada label halalnya. Baik, Oke, Terima kasih. buah ekspor yang ada label Assalamualaikum. halal. baik. Assalamualaikum. Tadi dari Bu Salam. Fata, Mbak Fata, Hurjana ya. Jadi Iya, terkait dengan buah. Jadi pertama begini Bu, buah-buahan dan sayur-sayuran atau kebanyakan bahan nabati, tumbuh-tumbuhan itu suci dan halal. Suci dan halal kecuali terkontaminasi najis. Kecuali terkontaminasi najis atau kecuali membahayakan. Kalau membahayakan dikonsumsi ya haram. Atau memabukkan dikonsumsi juga haram. Atau terkontaminasi najis, terkena najis. Maka dalam keadaan terkena najis, belum disucikan, belum dibersihkan, dibilas dengan air, maka haram dikonsumsi. Tapi kalau sudah dibilas lagi dengan air, sudah bersih lagi, maka kembali halal dikonsumsi. Nah, itu terkait dengan nabati, termasuk buah-buahan. Nah, sekarang bagaimana buah-buahan yang impor dari luar negeri? Tidak ada sertifikat halal. Nah, ini maksudnya begini. Kalau kaitan dengan fikih halal haram, maka buah itu halal selama tidak terkontaminasi najis. Walaupun tidak ada logo halalnya. Tapi kalau terkait aturan regulasi, maka apapun yang masuk dalam kategori harus disertifikasi halal, maka harus mengikuti aturan tersebut. Contoh misalkan ibu bapak di dapur SPPG MBG. Nah, bahan-bahan baku yang dijadikan bahan untuk diproduksi makanan di dapur SPPG MBG, sebenarnya apapun yang halal suci ya bisa didapat dari kebun atau dari rumah atau dari pasar, apapun boleh. Tapi karena dapur SPPG MBG Bapak Ibu mengajukan sertifikat halal dan sudah bersertifikat halal, maka konsekuensinya harus mengikuti aturan yang berlaku di BPJPH terkait aturan halal tadi. Di antaranya misalkan daging-dagingnya harus didapat dari RPH yang bersertifikat halal misalkan. Atau bahan-bahan produksi dari pihak ketiga harus sudah bersertifikat halal. Nah, ini konsekuensi karena aturan yang terkait dengan sertifikat halal, sehingga semuanya clear, semuanya tidak ada yang meragukan. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi ya, buah-buahan halal dikonsumsi selama tidak terkena najis, selama tidak membahayakan, tidak memabukkan. Tapi kaitan dengan sertifikat halal yaitu sebagai aturan regulasi yang semestinya ketika masuk, dan itu apakah itu termasuk yang harus bersertifikat halal atau tidak, itu nanti ada kategorinya Bu Mbak Fatai. Nanti ada narasumber lain setelah saya atau bahkan sudah, itu yang terkait dengan apa saja yang harus diajukan sertifikat halal. Nah, itu ya. Baik, itu jawabannya. oke, oke, cek, cek. Nah, sudah terdengar Pak suara saya Pak? Iya, jelas Bu. Oke, oke, maaf tadi sempat nge-flag. Oke, begitu tadi Mbak Fata sudah jelas jawabannya Mbak? Boleh dibuka mic-nya. Sudah. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke Pak Ahmad Zuhad ya. Silakan Pak Ahmad. Oke, terima kasih Bu. Izin untuk bertanya Pak Kiai kan. Silakan. Oke. Tadi dari Bapak itu ada sedikit menyinggung terkait dari masalah fikih nih. Yang dimana itu ada berbunyi ad-daruratu tuhibbul mahzurat. Yang dimana arti dari kaidah fikih tersebut ialah memperbolehkan di saat suatu kondisi yang memang terbilang mendesak itu memperbolehkan lah ibarat kata dari yang haram ataupun yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi ya kan Pak ya. Nah, lantas pertanyaannya dari konteks fikih tersebut bahwasanya di dalam industri ekonomi terkhususnya dari dapur MBG. Nah, bagaimana sih dari klasifikasi bahwasanya dari suatu hal yang terbilang haram itu diperbolehkan
itu pada pelaksanaan proses produksi, ya kan. Sedangkan kalau kita bicara soal fikih ini serta mertanya pada keadaan mendesak. Kalau di keadaan sektor di dapur, nah itu di mana keadaan mendesaknya? Mungkin itu sih Pak yang ingin saya tanyakan. Baik, jadi tadi ya ada kaidah fikih yang saya cantumkan dan sudah saya jelaskan. Kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdhurat. Nah, ini yang ditanyakan oleh Ahmad Zuhad dan itu bagaimana korelasinya dengan proses produksi di dapur MPG, kurang lebih seperti itu. Jadi ad-darurat tubihul mahdhurat, keadaan darurat membolehkan kita melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Ini sebenarnya umum ya, bukan hanya kaitan dengan satu konteks. Pokoknya bukan hanya kaitan dengan satu tempat atau satu daerah, tidak. Pokoknya keadaan darurat yang itu kaitannya dengan mempertaruhkan nyawa, maka kita bisa melakukan apapun yang diharamkan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Nah, kalau tadi dalam contoh itu kan contoh yang orang makannya tersedak kan. Orang lagi makan tersedak. Nah, atau contoh lain misalkan dia lagi hiking masuk ke hutan, ke gunung, kemudian tiba-tiba mahnya kambuh. Tiba-tiba mahnya kambuh dan dia harus makan. Sementara bekalnya sudah tidak ada. Samping kiri kanan depan belakangnya tidak ada makanan. Kecuali misalkan ada bangkai burung, ada bangkai ayam di situ. Nah, ini bangkai ini haram dikonsumsi. Tapi kondisinya kan darurat. Dia waktunya makan, punya rekod sakit mah yang akut, dan dokter menyarankan tidak boleh telat makan, harus makan. Sementara dia tidak ada bekal, ya sudah, dalam kondisi seperti itu, dia cari di sekitar tidak ada sama sekali, akhirnya ya yang dia temukan hanya bangkai burung misalkan. Akhirnya dia bakar, dia makan tuh burung yang bangkai tadi. Nah, itu boleh, konteksnya adalah darurat. Nah, seperti itu gambarnya. Nah, kalau di dapur MBG ya, saya kira semuanya kalau dalam keadaan normal ya tidak boleh. Tidak boleh misalkan kok tiba-tiba ya sudah ayamnya ayam-ayam yang bangkai saja misalkan, kan nggak bisa. Harus sesuai dengan prosedur ayamnya disembelih secara syar'i. Atau misalkan ada konteks sesuatu yang terkena najis ya sudah nggak apa-apa yang najis saja. Nah, ini juga tidak demikian. Karena apa? Karena konteksnya adalah konteks tidak dalam darurat. Jadi intinya darurat itu adalah sesuatu yang terkait dengan eksistensi hidup, mengancam nyawa. Nah, itu titik dari darurat. Itu pun para ulama menegaskan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Jadi darurat ini harus disesuaikan dengan tingkat kedaruratannya. Tidak lepas bebas, tapi ya dicukupkan hanya untuk menyambung hidup lah, istilahnya seperti itu. Ya, itu jawabannya. Ya, suaranya Mbak Rifa, Bu Rifa. Boleh, Pak. Oke. Ya, Bagaimana Pak Ahmad? Sudah terjawab, sudah tercerahkan jawabannya Pak? Pasti ya Pak ya? Ya betul. Artinya kan Enggak. kalau kita mengambil tarik kesimpulan bahwasanya dari para pegiat usaha itu tidak ada dari namanya kedaruratan, ya kan? Gitu ya, Pak Kiai ya? betul. Untuk para pegiat usaha, betul. Iya. Ya, Terima kasih, Pak. Oke. Ya. ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Ahmad Zuhad. Selanjutnya satu lagi mungkin di open mic ya, ada Bu Dina Izza Fadila. Silakan Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. ya, saya izin bertanya, karena kami itu bekerjanya di dapur SPPG sama dengan Bapak sebelumnya itu, saya ingin bertanya Pak, di saat Baik, menu daging, itu kan terkadang kami menerima pasokan daging itu dari beberapa supplier. Jadi tidak baik. ya, tidak hanya dari satu supplier, tapi dari beberapa supplier. Nah, untuk memastikan kehalalan dari daging tersebut, Pak, apakah ada tampilan fisik yang bisa kami jadikan acuan bahwa daging tersebut memang halal dan tidak terkontaminasi dengan barang najis sedikit pun, kayak gitu? Atau Baik.
dokumen yang dapat kami lihat atau verifikasi dari suppliernya agar terjaga kehalalannya seperti itu. Baik. Tadi dari Mbak Dina Iza ya. Jadi begini, daging ini tentu ketika kita ingin mengkonsumsinya ya harus melalui proses penyembelihan syar'i. Makanya pastikan supplier dagingnya itu dari RPH yang sudah bersertifikat halal. Itu yang harus dipastikan. Kalau suppliernya itu dari RPH yang sudah atau RPU yang sudah bersertifikat halal, maka itu sudah clear. Secara aturan itu sudah tidak ada masalah. Nah, kecuali kalau misalkan di daerah yang tidak ditemukan RPH atau RPU yang bersertifikat halal, maka harus pastikan bahwa supplier dagingnya itu memproses penyembelihan daging hewannya itu secara syar'i. Penangannya itu secara syar'i. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka ya sudah dagingnya tidak ada masalah. Adapun tadi dokumen atau apa yang terkait dengan kehalalan, ya ini bagian dari aturan ya, aturan yang berlaku. Artinya bisa saja Mbak Dina dari SPPG MBG bertanya ke pihak supplier, coba diperlihatkan mana sertifikat halalnya atau mana surat yang terkait dengan kehalalan produk, misalkan bisa saja seperti itu. Ya, itu jawabannya. Oke, ya, baik. Mbak Dina, seperti itu. Bagaimana Mbak Dina? Iya, Ibu, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Oke, Ya, sama-sama. ya. Oke, terima kasih Mbak Dina atas pertanyaannya. Bapak Ibu semuanya, ini sudah 11.58. Tentunya masih banyak yang bertanya Pak di kolom chat, namun Baik, 2 menit lagi nih menuju closing. Jadi saya kira mungkin Bapak boleh kasih kita closing statement, motivasi baik. atau mungkin nasihat ya. Nanti setelah itu bisa closing dan kita istirahat sejenak Bapak. Baik, Alhamdulillah Ibu Bapak para peserta, kita sudah menyelesaikan presentasi dan diskusi tentang konsep halal haram dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat dan di kemudian hari Ibu Bapak menjadi penyelia halal di masing-masing dapur SPPG MBG-nya. Dan tentu penyelia halal ini menjadi bagian penting dalam proses sertifikasi halal. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk semuanya, terutama untuk aktivitas Ibu Bapak di dapur SPPG MBG masing-masing. Baik, itu saja sebagai closing statement dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik Pak Yai, terima kasih. Baik, sama-sama. Ya. Saya